Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kita dari kelompok 6 akan membahas tentang mengelola lingkungan global. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 6 dengan saya sendiri Rifki Nibaktiar dengan NPM Akhira 343, lalu teman saya Tabina Aulia Catur Arianto dengan NPM 179, lalu teman saya lagi Putri Bata Elizabeth Silitonga dengan NPM 351, lalu Gapa Fatima Rusamanto dengan NPM 334, lalu La Aulia Maya Mersana dengan NPM 348, dan Salwa Sona Salvagula dengan NPM 353. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tabina Aulia Catur Arianto, akhiran NPM 179. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lingkungan bisnis internasional. Terdapat beberapa cara agar perusahaan dapat memasuki kancah internasional. Di antaranya, ekspor, yaitu perusahaan atau organisasi mengirimkan hasil produksinya ke luar negeri dengan tetap mempertahankan fasilitas produksinya di dalam negeri. Ekspor memungkinkan perusahaan menawarkan barangnya ke luar negeri dengan biaya yang lebih rendah dan risiko yang lebih terbatas. Akan tetapi terdapat juga masalah dalam ekspor, seperti terikat dengan peraturan pemerintah, biaya pengiriman, mata uang asing, dan perbedaan biaya budaya. Akan tetapi, ekspor lebih murah dibandingkan harus memindahkan modal ke negeri sasaran. Dapat pula bentuk ekspor untuk negara miskin, atau biasa disebut dengan counter trade, yaitu barter barang produksi dengan barang, barter barang produksi dengan mata uang. Ini digunakan 20% dari perdagangan dunia. Yang kedua adalah outsourcing, atau biasa disebut dengan offshoring, yaitu melaksanakan pembagian tenaga kerja secara internasional sehingga aktivitas pekerjaan dapat dilakukan di negara-negara dengan sumber tenaga dan pasokan termurah, di mana jutaan lapangan kerja tingkat bawah seperti pembuatan tekstil, pusat layanan panggilan, dan pemrosesan kartu kredit dikerjakan melalui outsourcing ke negara-negara dengan upah rendah. Selanjutnya melalui lisensi, di mana perusahaan atau pelisensi di suatu negara memastikan ketersediaan sumber daya bagi perusahaan lain atau terlisensi di negara lain. Sumber daya ini mencakup teknologi, keahlian, manajerial, dan atau hak paten serta merek dagang. Bentuk khusus dari lisensi adalah waralaba atau franchising, yang dilakukan ketika usaha waralaba membeli paket lengkap bahan baku dan layanan, termasuk peralatan, produk, bahan baku produk, merek, saran, manajerial, dan sistem operasi terstandar. Jika dalam lisensi, terlisensi memakai nama, otonomi, dan sistem kerjanya sendiri. Namun, dalam waralaba menggunakan nama serta sistem kerja pemilik merek. Dan yang keempat adalah investasi langsung, yaitu perusahaan terlibat dalam mengelola aset-aset produktif, dan investasi langsung ini terdapat 4 jenis, yakni joint venture, yakni jenis investasi langsung yang dilakukan organisasi dalam berbagi biaya dan risiko untuk mendirikan fasilitas produksi atau membangun jaringan penjualan dan distribusi, di mana kemitraan sering menjadi cara tercepat, termurah, dan paling beresiko rendah untuk memasuki pasar global. Selain itu, terdapat juga jaringan aliansi, yaitu kumpulan kemitraan dengan berbagai perusahaan lain yang banyak melampaui batas-batas internasional. Jaringan aliansi ini membantu perusahaan untuk menghemat biaya dan memperkuat posisi mereka di persaingan global dan meningkatkan pengetahuan di kancah global. Bentuk lain dari investasi langsung adalah mendirikan cabang luar negeri atau wholly owned foreign affiliate yang dimiliki dan dapat dikendalikan secara penuh oleh perusahaan.
Dengan mengakuisisi sebuah cabang secara langsung dapat menghemat biaya ekspor, biaya penyimpanan, serta biaya transportasi. Bentuk investasi lain yang paling mahal dan paling beresiko adalah greenfield venture, yaitu ketika perusahaan mendirikan perusahaan subsidi dari awal di negara lain. Keuntungan greenfield venture adalah subsidi tersebut sama persis dengan yang diinginkan oleh perusahaan induk, serta berpotensi meraih keuntungan yang besar. Sedangkan kekurangan dari greenfield venture ini adalah perusahaan induk harus mendapatkan semua pengetahuan tentang pasar, bahan baku, tenaga kerja, dan teknik di negara asing. Selain berbagai cara yang dapat dilakukan oleh organisasi untuk memasuki kancah internasional, di lingkungan bisnis internasional juga terdapat manajemen internasional, yaitu manajemen operasi bisnis yang dilakukan di lebih dari satu negara. Tugas-tugas mendasar manajemen bisnis termasuk pendanaan produksi, serta distribusi dan jasa-jasa maupun fungsi-fungsi dasar manajemen, seperti perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan kepemimpinan. Tidak banyak berubah ketika berbisnis secara global atau internasional. Namun dalam berbisnis internasional, para manajer harus memperhatikan faktor-faktor penting yang mempengaruhi lingkungan bisnis seperti lingkungan ekonomi, lingkungan sosial budaya, dan lingkungan politik hukum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Fatina Darmanto dengan nomor NPM 334. Di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi adalah kondisi ekonomi di suatu tempat, organisasi internasional yang sedang beroperasi. Di lingkungan ekonomi ini terdapat pembangunan ekonomi, pasar sumber daya dan produk, dan serta nilai tukar. Pembangunan ekonomi digunakan untuk mengelompokkan negara-negara maju dengan negara berkembang. Dan pendapatannya dapat dilihat dengan pendapatan per kapitanya lalu dibagi dengan jumlah penduduknya. Apabila pendapatan per kapitanya semakin tinggi, maka indeks daya saingnya akan menjadi lebih tinggi juga. Lalu satu faktor daya saing yaitu adalah infrastruktur negara, yang dimana dalam bentuk fisiknya itu adalah pembuatan jalan tol, bandara, sarana pendukung, dan sebagainya. Lalu saya akan menjelaskan tentang pasar sumber daya dan produk, yang dimana suatu negara dalam menjalankan bisnis, para manajer harus mengevaluasi perusahaan tersebut dan memenuhi kebutuhan dari masyarakat di lingkungan masyarakat tersebut. Lalu saya akan menjelaskan tentang nilai tukar. Nilai tukar adalah nilai tukar di suatu negara terhadap mata uang lainnya, yang merupakan kekhawatiran utama bagi perusahaan internasional karena mereka akan mengubah. Ini merupakan kekhawatiran bagi perusahaan bisnis internasional karena nilai tukar dapat berdampak besar bagi nilai tukar akan berdampak besar bagi nilai uang akan berdampak besar bagi daya untung bisnis internasional yang menukarkan jutaan dolar dengan mata uang lainnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan politik hukum. Resiko politik atau politikalis didefinisikan sebagai risiko kehilangan aset, daya untung atau counter manajemen karena peraturan atau tindakan politik dari pemerintah tuan rumah.
perusahaan-perusahaan harus berhadapan dengan sistem hukum dan politik negara lain ketika memasuki kancah internasional selain dengan pengawasan dan peraturan pemerintahan yang ketat. Lalu saya akan menjelaskan tentang lingkungan sosial budaya yang dimana terdapat nilai-nilai sosial budaya, karakteristik kebudayaan lainnya, dan perbedaan komunikasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai kebudayaan dulu ya. Nah, dalam nilai-nilai sosial kebudayaan ini terdapat 5, yaitu jarak kekuasaan, tingkat penghindaran. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai sosial yang dimana suatu cara bagi manajer untuk menangani budaya lokal dengan memahami perbedaan nilai sosial. Nah, nilai sosial ini terdapat 5, yaitu jarak kekuasaan, tingkat penghindaran, individualisme dan kolektivisme, lalu maskulinis dan feminitas. Yang kelima adalah orientasi jangka pendek dan jangka panjang. Di sini jarak kekuasaan berarti orang-orang menerima ketimpangan kekuasaan yang terjadi di sebuah lembaga. Sedangkan jarak kekuasaannya kecil berarti mereka yang mengharapkan adanya kesetaraan kekuasaan. Lalu tingkat penghindaran. Kepastian tingkat penghindaran. Orang-orang akan merasa tidak nyaman dengan ketidakpastian dan mereka akan merasa nyaman ketika perusahaan tersebut memiliki kepastian yang pasti serta keseragaman. Lalu individualisme dan kolektivisme. Individualisme adalah nilai sosial yang mengharapkan para individualisme untuk mengurusi diri mereka sendiri. Lalu untuk kolektivisme itu adalah kerangka sosial ketat yang mengharapkan anggotanya saling menjaga dan saling melengkapi di mana anggotanya yang saling menjaga dan saling melengkapi organisasi untuk melindungi mereka. Yang mengharapkan anggotanya untuk saling menjaga dan mengharapkan organisasi untuk melindungi mereka. Lalu maskulinisme dan feminitas, yaitu maskulin adalah sikap mengutamakan prestasi, pekerjaan yang cenderung menuntut, dan kesuksesan material. Lalu feminitas itu adalah sikap yang mengutamakan nilai-nilai hubungan kerjasama, pengambilan keputusan dalam kelompok atau diskusi, dan juga kualitas hidup. Mereka akan lebih mementingkan kualitas hidup mereka. Lalu yang kelima, orientasi jangka panjang dan jangka pendek. Di mana orientasi jangka panjang itu adalah kepedulian lebih besar terhadap masa depan serta menghargai sikap hemat dan kegigihan. Sedangkan orientasi jangka pendek adalah mereka lebih mengutamakan masa lalu dan masa kini, di mana mereka sangat menghargai tradisi dan pemenuhan kewajiban sosial mereka. Lalu masuk ke perbedaan komunikasi, di mana masyarakat yang berkonteks tinggi mereka akan peka terhadap situasi sekeliling perubahan sosial, sedangkan yang berkonteks rendah masyarakat berkomunikasi terutama untuk bertukar fakta dan informasi. Transaksi bisnis lebih penting daripada membangun hubungan kepercayaan. Lalu yang ketiga adalah karakteristik kebudayaan. Karakteristik kebudayaan lain adalah yang mempengaruhi organisasi internasional, bahasa, agama, organisasi, pendidikan, serta sikap
yang dimana sejumlah negara seperti Indonesia memiliki keberagaman bahasa, agama, agama mencakup objek-objek sakral, falsafah hidup, tabu, dan ritual. Nah, apabila di suatu negara memiliki en- apabila di suatu negara memiliki etno etnosentrisme, yaitu adalah kecenderungan ilmiah manusia untuk memandang lebih rendah kebudayaan masyarakat lain, di mana sikap ini ya di mana sikap apabila di suatu negara sikap ini kuat dapat menyulitkan bagi perusahaan asing yang beroperasi di sana. Saya Aulia Maya dengan NPM Akhiran 348. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang aliansi perdagangan internasional dan reaksi menentang globalisasi. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang aliansi perdagangan internasional. Aliansi perdagangan internasional itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, GATT dan Organisasi Perdagangan Dunia. Yang kedua, Uni Eropa. Dan yang ketiga, Kesepakatan Perdagangan Bebas Amerika Utara. Nah, GATT dan Organisasi Perdagangan Dunia yaitu persetujuan umum tarif dan perdagangan yang ditandatangani oleh 23 negara pada tahun 1947 yang bermula sebagai sejumlah aturan untuk memastikan non-diskriminasi, prosedur yang jelas, perundingan untuk menyelesaikan perselisihan dan partisipasi negara-negara berkembang di kancah perdagangan internasional. GATT menjadi sponsor 8 rangkaian perundingan perdagangan nasional untuk menghapus batasan-batasan perdagangan. Lalu yang kedua, Uni Eropa. Sebagai aliansi yang didirikan pada tahun 1997 dengan tujuan meningkatkan kondisi ekonomi dan sosial para anggotanya, masyarakat ekonomi Eropa yang telah berubah menjadi Uni Eropa dengan beranggotakan 27 negara. Tujuan Uni Eropa adalah untuk menciptakan sistem pasar tunggal yang tangguh bagi jutaan konsumen masyarakat Eropa yang memungkinkan barang jasa dapat untuk bergerak bebas. Aspek penting lainnya bagi perusahaan-perusahaan yang beroperasi secara global adalah diperkenalkannya mata uang euro, mata uang tunggal yang Eropa yang berdampak sangat besar baik di dalam maupun di luar Eropa. Yang ketiga yaitu Kesepakatan Perdagangan Bebas Amerika Utara. Kesepakatan Perdagangan Bebas Amerika Utara atau disebut dengan NAFTA yang berlaku sejak 1 Januari 1994 yang mempersatukan Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ke dalam sebuah blok perdagangan terbesar di dunia dengan lebih dari 421 juta konsumen. Tujuannya adalah untuk mendorong pertumbuhan dan investasi, meningkatkan ekspor, dan memperluas lapangan kerja di 3 negara tersebut. NAFTA menghapus tarif dan larangan perdagangan selama 15 tahun di sejumlah bidang penting. Oleh karena itu, pada tahun 2008, hampir seluruh ekspor industri Amerika Serikat ke Kanada dan Meksiko bebas bea cukai. Yang paling penting adalah NAFTA mendorong usaha kecil untuk memasuki kancah internasional. Lalu selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan materi reaksi menentang globalisasi. Seiring makin terhubungnya seluruh dunia, reaksi menentang globalisasi bermunculan. Di Amerika Serikat, kekhawatiran utamanya adalah hilangnya lapangan kerja karena perusahaan-perusahaan makin memperluas upaya offshoring mereka ke luar negeri. Contoh, Boeing memperkerjakan para ahli aeromatika dari Rusia yang digaji sekitar $650. Upah tersebut lebih kecil daripada para ahli. Nah, aeronautika Amerika yang dibayar $6.000 setahun. Hal ini dapat memperlihatkan bahwa perusahaan melakukan penghematan biaya produksi dengan mengambil alih dari luar negeri yang upahnya lebih rendah. Meningkatnya globalisasi tersebut, banyak masyarakat yang menentang bahwa kelompok-kelompok dan negara lain lebih
diuntungkan oleh perdagangan internasional. Oke, di sini saya akan menjelaskan perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional atau MNC Multinational Corporation memiliki karakteristik manajerial khas sebagai berikut. Di sini bisa kita lihat, yang pertama ada MNC dikelola sebagai sebuah sistem bisnis terintegrasi yang mendunia dengan cabang-cabang luar negeri yang bertindak dan saling bekerja sama. Jadi modal, teknologi, dan sumber daya manusia dialihkan antar negara cabang. MNC dapat memperoleh bahan baku dan memproduksi suku cadang di belahan dunia manapun yang paling menguntungkan. Yang kedua itu ada MNC pada dasarnya dikontrol oleh kewenangan manajemen tunggal yang membuat keputusan-keputusan strategis yang berhubungan dengan perusahaan induk dan cabang. Nah, meskipun ini markasnya ada di 2 negara atau binasional kayak seperti Royal Dutch atau Shell Group, sentralisasi manajemen diperlukan untuk mempertahankan integrasi di tingkat dunia dan memaksimalkan keuntungan dari keseluruhan perusahaan. Kemudian di sini yang ketiga atau yang terakhir, para manajer puncak MNC diharuskan memiliki perspektif global. Nah, mereka ini memandang seluruh dunia sebagai sebuah pasar keputusan strategis. Jadi memperoleh sumber daya serta lokasi produksi, iklan, dan efisiensi pemasaran. Sebagai contohnya itu, kayak ada beberapa ahli mengelompokkan MNC menjadi perusahaan etnosentris yang mengutamakan negara asalnya. Kayak perusahaan polisentris yang berorientasi di masing-masing negara target dan perusahaan gosentri yang sepenuhnya berorientasi global dan tidak mengutamakan negara tertentu. Perusahaan global sejati yang melampaui batas-batas nasional pun makin bertambah dan perusahaan-perusahaan ini tidak lagi melihat diri mereka sebagai perusahaan Amerika, Cina, atau Jerman, melainkan beroperasi secara global dan melayani pasar global. Tahapan lingkungan bisnis global. Di sini ada 4. Yang pertama ada tahap domestik atau domestic stage. Tahap domestik atau domestic stage memiliki potensi pasar terbatas pada negara asal, di mana semua produksi dan fasilitas pemasaran berada di negara tersebut. Kemudian di sini yang kedua ada tahap international atau international stage, yang artinya ekspor meningkat dan biasanya menerapkan pendekatan multidesk untuk berhubungan dengan pemasaran produk di beberapa negara secara individu. Yang ketiga ada tahap multinasional atau multinational stage, yang artinya perusahaan menempatkan fasilitas pemasaran dan produksi di banyak negara dengan lebih dari sepertiga penjualnya berasal dari luar negeri. Dan yang terakhir ada tahap global atau global stage, yang artinya perusahaan-perusahaan ini benar-benar beroperasi secara global, menghasilkan penjualan dan memperoleh sumber-sumber daya di negara manapun yang menawarkan peluang terbaik dan biaya terendah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang mengelola lingkungan global. Seperti mengelola di luar negeri itu sangat menantang. Para manajer harus memahami bahwa mereka akan menghadapi tantangan pribadi yang besar. Manajer yang bekerja di luar negeri harus sensitif terhadap kerumitan budaya dan memahami bahwa cara untuk menunjukkan kepemimpinan yang memadai, pengambilan keputusan, motivasi, dan kontrol dapat berbeda-beda di budaya yang berbeda. Lalu selanjutnya adalah tantangan pribadi bagi manajer global. Para manajer akan berhasil melaksanakan tugas mereka di kancah internasional jika mereka bersikap fleksibel terhadap budaya dan dapat beradaptasi dengan mudah terhadap situasi dan cara kerja baru dengan melakukan kecerdasan budaya. Kecerdasan budaya itu meliputi 3 aspek. Yang pertama adalah kognitif, yang kedua adalah emosional, dan yang ketiga adalah fisik. Bekerja di lingkungan asing juga dapat menyebabkan culture shock
apapun hal yang terjadi di tiap negara itu pasti akan ada yang berbeda di tiap-tiap negara tersebut. Jadi siap nggak siap harus menerima culture shock tersebut. Perkenalkan, saya Salwa Sofa Salsabila dengan NPM 220130103553. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi bab terakhir, yaitu mengelola lingkungan budaya. Yang pertama ada kepemimpinan atau leading. Nah, dalam masyarakat yang berorientasi pada hubungan yang menempati peringkat tinggi dalam kolektivitas, para pemimpin harus menggunakan pendekatan pribadi yang hangat dengan para karyawan. Nah, yang kedua ada pengambilan keputusan atau decision making. Nah, di Amerika Serikat, manajer tingkat menengah dapat membahas suatu persoalan dan mengajukan rekomendasi kepada atasannya. Nah, di sisi lain, manajer Jerman berharap sang atasan memberikan instruksi khusus. Nah, yang ketiga ada pemberian motivasi atau motivating. Motivasi harus sesuai dengan insentif di dalam suatu budaya. Yang terakhir ada pemberian motivasi. Nah, yang keempat ada pengendalian atau controlling. Itu yang dimaksud ketika terjadi sesuatu yang salah, para manajer di negara asing seringkali tidak mampu memecat karyawan yang tidak berkompeten. Nah, yang terakhir ada pembelajaran global. Nah, di sini mengelola lintas batas menuntut organisasi untuk belajar lintas batas pula. Satu alasan mengapa perusahaan Jepang begitu berhasil secara internasional adalah bahwa budaya mereka mendorong pembelajaran dan adaptasi. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau kurang penjelasan materi, mohon maaf.